Kita lanjutkan belajar tentang dinamika gerak. Kita lihat dari soal. Perhatikan gambar berikut. Balok bermasa M1 4 kg, M2 6 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di atas. Jika koefisien gesek kinetik antar balok terhadap bidang miring adalah 0,1 dan tangent theta 3/4, besar tegangan tali pada sistem adalah. Yang pertama kita lihat di benda yang pertama, gaya berat menuju pusat bumi kita buat di sini adalah W1 dan gaya normalnya ke arah atas adalah N. Sedangkan gaya geseknya ke arah kiri. Ini F gesek 1. Kita hitungkan gaya gesek 1. F gesek 1 sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal N. Gaya normal N ini sama dengan W untuk benda yang pertama. Kita buatkan koefisien geseknya adalah 0,1 sama untuk kedua benda 0,1 dikali dengan W1 atau bisa kita tulis M1 dikali dengan G sama dengan 0,1. M1 nya adalah 4, G adalah 10. 0,1 dikali dengan 4 dikali dengan 10 sama dengan 4 Newton. Gaya gesek 1 telah kita peroleh. Kemudian untuk benda yang kedua, gaya berat menuju pusat bumi ini ada W2. Kemudian gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Kalau kita uraikan seperti ini dengan sudut theta sama dengan di titik ini. Kita urai ke arah miring. Bawah ini adalah di samping sudut W cos theta. Sedangkan yang menyebabkan dia meluncur adalah yang W sin theta. Arah gaya gesek ke arah atas kita buatkan ke arah sini F gesek 2. Kita carikan untuk F gesek 2 sama dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal yang kedua N2. N2 itu sama dengan untuk N ini pada benda yang kedua W cos theta kita masukkan sama dengan mu dikali W cos theta. Kita lihat dari sini tangent theta 3/4, di mana tangent theta untuk segitiga, kalau kita gambarkan segitiga siku-siku, kira-kira seperti ini, yang ini tetanya, yang di depan sudut ini adalah 3, yang di samping 4, sisi miring 5, dengan menggunakan prinsip Pythagoras. Sehingga kita peroleh untuk sin theta sama dengan, ini tangent theta ya, sin theta adalah 3/5 dan cos theta sama dengan 4/5. Jadi bisa kita masukkan nilai cosnya sama dengan mu 0,1 W benda kedua M2 kali G. Ya, M2 itu 6, G-nya 10 dikali cos theta adalah 4/5. Hasilnya sama dengan 24 dibagi dengan 5, 0,1 kali 6 kali 10 kali 4. Kalau kita bagikan ini sama dengan 4,8. Kita telah peroleh gaya gesek yang kedua. Maka besar percepatan kalau kita lihat dari sini yang menyebabkan benda meluncur adalah W sin theta yang menahan gaya gesek 2 dan gaya gesek 1. Sehingga kalau kita tuliskan W dikali dengan sin theta dikurang gaya gesek 1 dikurang gaya gesek 2 sama dengan M1 karena dua-duanya bergerak ditambah M2 dikali dengan A. Atau boleh kita buat bahwa A itu sama dengan W dikali sin theta dikurang gaya gesek 1 dikurang gaya gesek 2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Kita masukkan W, ini W yang kedua. W yang kedua adalah massa yang kedua dikali G. Massa yang kedua 6 dikali dengan G 10. Jadi kita tulis 6 dikali 10 dikali sin theta adalah 3/5. Kita tuliskan 3/5 dikurang. Gaya gesek 1 tadi adalah 4. Dari sini kita peroleh. Sedangkan gaya gesek 2 4,8 dikurang 4,8 dibagi massa masing-masing. 4 ditambah dengan 6. Sama dengan 6 dikali dengan 10 dikali dengan 3 dibagi dengan 5. Ini 0,6 dikali 10, 6 dikali dengan 6, 36 dikurang dengan
kurang 4 kurang 4,8. Ini adalah 8,8 dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan kita kurangi 36 dikurang 8,8, hasilnya sama dengan 27,2. Dibagi dengan 10 sama dengan 2,72. Inilah besar percepatan, meter per sekon kuadrat. Yang ditanya besar tegangan tali. Kalau kita lihat di sini, ini adalah T. Kita geser sedikit ke arah kanan ini. Jadi T dikurang gaya gesek 1. Dari sini gaya gesek 1 karena dia berlawan arah sama dengan M1 dikali dengan A. Kita masukkan gaya gesek 1 tadi adalah 4. Sama dengan M1 adalah 4 dikali dengan 2,72. T sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanan, tapi kita kalikan dulu ini, 4 dikali 2,72. Hasilnya adalah 10,88. Ditambah dengan, yang ini tadi ke sebelah kanan, 4. Kalau kita jumlahkan sama dengan 14,88. Kalau pembulatan, ini sama dengan 15 Newton. Kita lihat di sini jawabannya adalah D.